这里不提地心莲又算什么？苍风帝国都不一定再出现一件。有些人，太上长老，原来你们都串通。地玄境。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Against the Gods season kedua episode terbaru, yang mana ini adalah episode ke-33-nya. Bagi yang baru menonton series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kalian bisa cek di playlist atau di link yang sudah kita sediakan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Yunce sangatlah terkejut mendengar nama Sulinger, karena nama itu sama persis dengan istrinya di kehidupan sebelumnya. Selain itu, ini adalah benua Changyun. Rumah Sulinger sendiri berada di kaki gunung Taisu. Mendengar semua itu seketika saja membuat Yunce mengingat kehidupan sebelumnya, di mana ia dituduh telah meracuni dan menghabisi jutaan orang di benua Changyun. Bahkan Sulinger harus mati kala itu. Sebelum meninggal, istrinya itu meminta Yunce untuk tidak membalas dendam agar hidupnya lebih damai. Di sini Yunce ingin melihat lengan kanan Sulinger, yang mana di sana terdapat sebuah tanda yang semakin mengejutkannya. Molly bingung mengapa fluktuasi mentalnya menjadi sangat kuat. Tanda di tangan Sulinger disebabkan oleh Capelai, tapi ini bukan salahnya karena dia sendiri yang membuat binatang tersebut kesakitan. Yunce akhirnya sadar kalau Sulinger kecil di hadapannya merupakan istrinya di masa lalu. Yunce tak bisa menahan air matanya. Dan di saat Sulinger menyapu air matanya, Yunce segera memeluk gadis tersebut, karena ia adalah Sulingernya. Sementara Sulinger kecil bingung dan apa yang terjadi, bahkan itu sedikit kesakitan. Yunce memberitahu kalau barusan dia teringat dengan seseorang yang sangat penting. Jadi karena itulah ia menangis. Sesaat kemudian, Susangsen, ayah dari Sulinger pun datang. Melihat dia yang baik-baik saja membuat ayahnya lega. Sementara Yu Chen lupa dengan kondisi Xia Xingyu saat ini. Sulinger memberitahu apa yang telah dirinya alami. Berhubung gadis itu sedang sakit, Sulinger meminta ayahnya untuk membawanya. Su Hangsen berterima kasih kepada Yunce karena telah menyelamatkan putrinya. Jadi dia itu membalas kebaikannya dengan membawa mereka ke sekte Taisu. Yunce setuju, jadi mereka pun pergi ke sana yang membuat Sulinger merasa sangat senang. 对了，那只小雪貂，他真的是灵儿。 Pada akhirnya kita pun tiba di sekte Taisu. Tempat ini sangatlah besar dan tak bisa disandingkan dengan sekte biasa. Di sana juga ada Su Haoran yang sangat senang karena Sulinger baik-baik saja. Namun terlihat dia itu cukup takut kepadanya. Su Hangsen memperkenalkan Yunce, di mana saat melihat kecantikan Xia Xingyu, Su Haoran langsung terdiam. Sementara Yunce meminta sebuah tempat agar bisa melakukan penyembuhan. Jadi Su Haoran pun diminta untuk membawa mereka. Sedangkan Su Hangsen meminta agar putrinya ini tidak pergi keluar lagi. Di Pavilon Xinglong, Yunce bersama Xia Xingyu telah berada di sana. Terlihat kalau Su Haoran itu bukanlah pria baik-baik, bahkan itu tidak menduga pria ini bisa menikahi seorang wanita cantik, yang membuat dia sampai beliuran. Yunce meminta Su Haoran pergi dari tempat itu, namun ia yang tertarik kepada Xia Xingyu mencoba menawarkan bantuan kepadanya. Tapi Yunce segera menghentikannya karena Su Haoran tak boleh menyentuh istrinya. Jadi lebih baik Su Haoran itu segera pergi. Molly pun muncul sebab sangatlah kesal dengan Su Haoran. Jika ia tidak pergi, maka ialah yang akan memukulnya. Yunce tidak akan menghukumnya karena dia adalah kakak Sulinger. Yunce penasaran apakah dia itu memiliki cara untuk mempercepat pemulihan Xia Xingyu, di mana Molly memintanya untuk mengeluarkan teratai hati Kaisar Bodhi. Pada akhirnya harta itu pun dia keluarkan. Teratai ini memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dari yang mereka ketahui. Jika diberikan kepada Xia Xingyu, tubuhnya tidak hanya pulih, namun kekuatannya bahkan bisa langsung mengalami kenaikan karena Sky Prophon. Tanpa ragu, Yunce pun memberikan hal itu kepada Xia Xingyu. Perlahan-lahan namun pasti mulai terjadi sesuatu kepada tubuh Xia Xingyu, di mana kekuatan yang begitu besar telah masuk ke dalam tubuhnya.
Xia Xingyu juga telah sadarkan diri di mana Yunce memintanya untuk tetap tenang. Tapi Xia Xingyu serta terkejut karena Yunce malah memberikan teratai hati Kaisar Bodi kepadanya. Yunce tidak terlalu memikirkan hal itu karena yang terpenting adalah keselamatan dari Xia Xingyu. Akhirnya Xia Xingyu pun mulai terbungkus ke dalam teratai hati Kaisar Bodi. Bagi Molly, Yunce telah melepaskan harta yang besar, bahkan dalam ribuan tahun ke depan di Kekaisaran Changfeng, tidak akan ada lagi harta yang sama seperti itu. Yunce tetap pada keputusannya, bahkan jika hal yang sama terjadi kepada Molly, maka dia akan melakukan hal yang sama juga, karena mereka sangatlah penting untuknya. 父亲，这里蝴蝶地心莲又算什么？ 苍风帝国都不一定再出现一件。 有些人 Selama proses itu berlangsung, kita dibawa ke sisi luar di mana Su Hengyu dan Su Haoyu telah bekerjasama dengan benteng kayu hitam untuk bisa mengambil pusaka leluhurnya. Bagi Su Hengyu, harta itu merupakan hal yang harus diberikan kepada putranya, karena tahun ini Haoyu telah berusia 20 tahun. Kekuatannya bahkan sudah mencapai ranah spirit propon tingkat 8. Tapi dalam beberapa tahun ini, Su Hongsen tidak kunjung menyerahkan harta pusaka. Padahal Haoyu sudah menjadi petarung hebat. Berkat ia jugalah sekte Taisu bisa menjadi sekte terbaik. Su Hongsen mengakui bakat Haoyu memang hebat, tapi dia masihlah belum mencapai kejutan yang diinginkan oleh leluhur mereka. Jadi memberikan harta pusaka kepadanya sama saja dengan menyia-nyiakan barang berharga. Perkataannya tentu saja membuat Su Hongyu kesal. Sementara bagi He Muxingya, Su Hongsen hanya menyimpan harta tersebut untuk putranya saja. Su Hongsen memintanya untuk berhenti karena dia itu sama saja tengah mengadu domba mereka. Sampai pada akhirnya Su Hongji muncul. Dia adalah tetua agung sekte Taisu. Ia telah berdiskusi dengan para dewan tetua kalau mulai hari ini klan akan bersama dengan benteng kayu hitam supaya bisa menguasai Jiandong. Karena Su Hongsen mencoba menolak, jadi tekanan pun diberikan. Apa yang terjadi di luar dapat dirasakan oleh Molly, karena sepertinya adik kecil itu akan dalam masalah. Di sini Su Hongsen mencoba menyadarkan tetua agung kalau benteng kayu hitam pasti memiliki niatan untuk membasmi sekte Taisu. Jadi mereka tak boleh bekerjasama dengan orang-orang tersebut. Perkataan Su Hongsen dibenarkan oleh Su Hengyu agar para murid menangkapnya karena dia itu sudah berani menentang kehendak tetua agung. Yunce masihlah belum melakukan pergerakan apapun. Tetua agung akhirnya menghentikan tekanannya dan ia mempersilakan Su Hongsen untuk memilih murid jenius mana yang akan dia gunakan dalam mengalahkan Su Haoyu. Selama dia itu bisa mengalahkannya, maka mereka tidak akan menyinggung tentang harta pusaka lagi. Su Hongyu setuju dengan perkataannya, di mana Su Horen lah yang akan ditunjuk untuk melawannya. Namun bisa terlihat dengan jelas kalau Su Horen itu tidak begitu hebat, bahkan kuda-kudanya penuh akan kesalahan. Jadi dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas betapa dominasinya Su Haoyu. Ia bisa dengan mudah mempermalukan Su Horen. Mereka pun mentertawakannya dan sebenarnya ayahnya itu sudah menduga hal tersebut. 太上长老，原来你们都串通，竟然生出了这么个玩意。 Dan kalahnya Su Horen, maka ia harus menyerahkan harta pusaka. Namun apapun yang terjadi, Su Hongsen tidak akan menyerahkan hal tersebut. Karena masih melawan, jadi mereka pun mengeluarkan Sulinger yang sudah ditangkap. Di mana jika dia itu terus melawan, maka nyawa putrinya akan dalam bahaya. He Muxingya memintanya untuk segera membuat keputusan karena nyawa putrinya dalam bahaya. Mau tidak mau, Su Hongsen pun memberikan pusaka itu. Tapi Yunce dan cepat melakukan penyelamatan kepada Sulinger. Perhatian pun seketika saja tertuju kepadanya. Bawahan Hemu memberitahu kalau dialah yang melukai para bawahannya. Sedangkan Su Haoyu memintanya untuk pergi, namun Yunce datang kemari untuk menantangnya. Selain itu, dia ingin melihat seberapa hebat kemampuan yang jenis nomor 1 itu miliki. Atas perintah Hemu, maka dia akan menghabisi Yunce. Sementara Sulinger diminta untuk pergi ke sisi ayahnya. Yunce pun mengejek penampilan Su Haoyu yang seketika saja membuatnya kesal. Penyerangan langsung saja dilakukan, namun di hadapan Yunce, ia bukanlah apa-apa dan bisa dengan mudah dirinya kalahkan. Ini tentu saja membuat ayahnya kesal dan menyerang Yunce. Tapi meskipun begitu, kekuatan Yunce jauh lebih unggul dan dia dapat dengan mudah mengatasi seluruh serangannya dan bahkan berhasil mementalkannya. Melihat hal itu tentu saja membuat Sulinger senang karena Yunce sangatlah hebat.
Yunce meminta agar Tetua Agung bisa menepati janjinya. Tentu dia itu akan mengikuti perkataannya, namun Yunce bukanlah anggota dari sekte Tiasu. Jadi bagaimana bisa ia bertarung mewakili Su Hongsen? Yunce hanya tertawa karena sepertinya informasi dari Tetua Agung tidak terlalu tepat. Sebab ketua sekte Su sudah berjanji menjodohkan Sulinger dengannya. Jadi bisa dikatakan kalau dia adalah menantu martial lokal klan Su. Dengan kata lain, ia merupakan anggota dari sekte Taisu. Tetua Agung tidak dapat menerima hal itu karena bagaimanapun pria entah berantah itu mengaku sebagai menantu klan Su. Jadi ia meminta penjelasan kepada Su Hongsen. Sebenarnya Su Hongsen agak bingung juga. Alhasil Tetua Agung telah menduga kalau sebelumnya Yunce hanya berbicara omong kosong. Tapi perkataannya dibungkam oleh Su Hongsen. Karena Yunce itu telah menyelamatkan putrinya dan berhubung dia adalah pria berbakat yang dia kagumi, maka Su Hongsen telah memutuskan untuk menjodohkan putrinya. Di saat Sulinger telah berusia 16 tahun, maka barulah mereka bisa menikah. Tetua Agung tak bisa menerima hal tersebut. Tapi untuk bisa memutuskan hal itu, dia tidak perlu meminta persetujuan kepada mereka. Yunce berterima kasih kepada ayah mertuanya. Selain itu, Denny telah berutang banyak kepada Sulinger di kehidupan sebelumnya. Jadi, jikapun ini adalah sebuah mimpi indah, maka ia akan mengerahkan semua yang dia miliki untuk diberikan kepadanya. Hemu tidak akan tinggal diam saja dan langsung melakukan penyerangan kepadanya. Di mana dalam pertarungan itu, Hemu sangatlah serius, tapi Yunce dapat mudah menahan serangannya, meskipun dia itu sempat terpental. Masih belum berhenti, pergerakan yang Hemu lakukan cukup membuat Yunce kerepotan. Meskipun ia sempat menghindari serangannya, tapi kemampuan Hemu terlalu kuat dan bahkan membuat Yunce harus kembali kerepotan, yang juga membuat pergerakannya pun ditahan. Ketika Su Hongsen hendak membantunya, Tetua Agung dapat mudah mengatasinya. Dan begini Heyu akan mengakhiri hidupnya. Tapi sebelum semua itu terjadi, bantuan telah datang, di mana itu merupakan serangan dari Xia Xingyu. Sepertinya dia telah berhasil menyelesaikan pemulihannya yang membuat Yunce menjadi sangat senang. Terlihat dengan jelas betapa besarnya pancaran kekuatan yang Xia Xingyu keluarkan. Namun sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat dengan jelas kalau kekuatan serangan yang Xia Qinyu keluarkan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jadi dalam mengalahkan Hemu merupakan perkara yang sangat mudah untuknya. Hemu sama sekali tak dapat berbuat apa-apa. Ia bahkan saatlah penasaran sebenarnya sekarang kekuatannya itu berada di tingkat apa. Dan setelah pertarungan itu usai, Yunce dibuat terkejut karena bagaimana bisa Sulinger kembali muncul padahal dia sudah lama meninggoy. Bagi Molly sendiri, ia merasa aturan di tempat ini sangatlah berbeda. 你的天毒珠最完美的淬的极致，如此真实的出现在时间法则被干涉过。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.